Saya ingin mengkoreksi sedikit apa yang disampaikan oleh Bung Abalin tadi bahwa cawe-cawe presiden tidak terbukti. Itu sama sekali tidak betul. Nah, masalahnya apakah terbukti tapi tidak bisa menjadi pertimbangan dalam putusan hukum? Itu tadi saya ingin mengutip Ridwan Mansur. Ridwan Mansur ini bukan bagian dari 3 dissenting opinion. Beliau mengatakan ini terkait dengan cawe-cawe presiden. Endorsement atau pelekatan citra diri demikian sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden yang notabene dirinya mewakili entitas negara. Dengerin dulu. Kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan kondisi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 in case yang petahana kepala daerah merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi. Tunggu dulu. Namun Ridwan menekankan bahwa kerelaan adalah wilayah moralitas dan wilayah jadi etika PDIP masih maupun fatsun sehingga posisi yang berlawanan tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Tapi itu tadi dijelaskan bahwa terjadi cawe-cawe, terjadi keberpihakan, ketidaknetralan presiden, tapi kembali lagi Ridwan menekankan bahwa kerelaan adalah wilayah moralitas dan etika. Silahkan kita artikan sendiri. Bang Barito melihatnya gitu. Seperti apa ya? Urusan hak angket, ada yang bilang ini belum move on, ada yang bilang ini perbaikan. Ini contoh bagaimana melihatnya? Saya kasih gambaran ini. Saya ini ketua tim kampanye daerah Provinsi Sumatera Barat. Ya. Dari awal sejak Pak Prabowo bersama Mas Gibran itu tertinggal jauh dibandingkan Burhan. Ini kan pakar survei nih. Dari awal sejak Pak Prabowo bersama Mas Gibran, itu Pak Prabowo posisi jauh tertinggal dibandingkan Mas Anies di Sumatera Barat. Bahkan diprediksi sama teman-teman PKS ini, Pak Prabowo itu paling dapat 10%. Bahkan menang 87-90%. Ya. Katanya Anies nih. Ya, berbagai lembaga survei pun mensyaratkan Prabowo akan kalah telak di Sumatera Barat. Logikanya, V, kalau Prabowo bakal kalah telak di Sumatera harusnya bansos dibanjiri, apa yang tuduhan-tuduhan cawe-cawe presiden itu ada dong di Sumatera Barat. Yang ada apa? Andre Rosiade dan kader Partai Gerindra bekerja keras meyakinkan masyarakat Sumatera bukan ada institusi negara, bukan ada bansos gitu loh. Jadi mari kita yang ada bahkan bentar, Afi, yang ada malah Gubernur Sumatera Barat secara aktif berkampanye menjelekkan Pak Prabowo di kampanyenya Anies gitu loh. Oke, balik lagi ke angket loh. Bahkan melewatkan seperti saya nih, saya di kampung saya dibilang kafir, dibilang pengkhianat ulama, pengkhianat umat karena membela pasangan Prabowo dan Gibran. Balik lagi soal angket gimana Gerindra melihatnya? Ini PKS serius, PDIP juga akan mengambil langkah. Afi, sekali lagi saya meyakini ya setelah tanggal 24 besok KPU menyerahkan surat penetapan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah banyak cium tangan. Akan ada pertemuan-pertemuan terbuka partai politik 01 dan 03 bertemu Pak Prabowo. Oke, Anda mau menambahkan Mas Ipin? Ya, yang disampaikan Bang Andre kan merasa bahwa tidak dibuktikan oleh survei. Survei 62%. Orang yang penerima bansos memilih 02 kok. Survei ya. Jadi kita nggak bisa ngomong satu. Litbang Kompas. Survei mana? Orang di dalam persidangan MK. Ini tunggu dulu. Di dalam persidangan. Litbang Kompas. 3 orang ahli survei yang menyampaikan kepada publik terkait dengan apa? Tunggu dulu saya kasih tahu. Saya kasih tahu dulu, Bin. Mereka menjelaskan tentang kalau bansos itu ada hubungannya dengan pemilih. Jadi silakan. Oke, ini masing-masing punya survei nih. Oke, itu kan seperti Aceh dan Padang. Kalau LSI. Oke, thank you Mas Burhan. Silakan lanjut Mas Ipin. Yang disampaikan oleh Bang Abalin bahwa selesai masalah bansos. Kalau putusan MK-nya bulat, mungkin bisa bilang seperti itu. Tapi ada 3 hakim MK yang dissenting opinion mempersoalkan tentang soal bansos itu. Jadi sebetulnya menurut saya marilah kita belajar bahwa memang persoalan itu ada, kita harus terima. Jadi jangan sampai kita semuanya diminta untuk menutup mata. Pasca putusan MK ini, semua sudah kalau selesai. Kalau dikatakan tidak ini ada belum move on, Anda setuju nggak? Iya,
bukan di situ poinnya. Poin di sini adalah yang penting kita bagaimana kita belajar, bagaimana ke depan kita harus perbaiki, bagaimana ke depan tidak terulang kembali. MK sudah menyampaikan itu. Kemudian DPR memang salah satu ditugaskan untuk memperbaiki itu. Tahan di situ Mas Pipin, kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan pembahasan soal di DPR juga langkah-langkah PTN. Apa kemudian itu efektif untuk melakukan perbaikan, termasuk juga bargain politik ke depan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.